Tahiyatan Islamiyah, tahiyatan mubarakah, wa nubashirukum ahlul jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Puja urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos nyiptakeun alam dunya, anu eusina sapertos abdi teh, anu geulisna ka bina-bina sapertos bidadari anu turun ti syurga. Syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur yang telah menciptakan tukang bubur, tukang sayur, dan tukang gali kubur yang insya Allah senantiasa bersyukur. Tak lupa juga salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam anti hoream, tiada lain dan tiada bukan, ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu, perkenalkan, saya Fitri Nur Apipa dari Prodi Ilmu Komunikasi 1 dengan nomor NIM 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Al-Ayah. Bahagia adalah satu kata yang sangat diinginkan oleh banyak orang, bahkan semua makhluk yang ada di dunia ini. Ada orang yang mengatakan bahagia itu adalah mempunyai banyak uang ataupun mempunyai banyak harta. Ada pula yang mengatakan bahagia itu adalah mempunyai pasangan yang kaya. Padahal tidak semua hal itu menjamin kebahagiaan kita. Karena bisa saja orang yang mempunyai banyak harta dan banyak uang tidak bahagia karena mempunyai banyak hutang. Ada juga yang mempunyai pasangan yang kaya tapi tidak bahagia karena pasangannya toksik, pasangannya juga banyak selingkuhannya, sehingga membuat hati kita tersiksa, bukan bahagia. Makna bahagia menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimia Al-Sa'adah, bahwa kebahagiaan sejati adalah ketenangan batin dan kelezatan abadi saat seseorang mampu mengenali diri, ma'rifatun nafs, dan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ma'rifatullah. Bagaimana cara kita mengenali diri kita? Yaitu dengan cara kita muhasabah diri, merenungi diri kita. Contohnya, kita paham bahwa kemampuan kita itu sampai mana dan seperti apa. Dan kita juga paham bahwa sifat dan karakter kita itu bagaimana. Atau mengenali diri juga adalah kita memahami arah hidup kita akan kemana, mengendalikan hawa nafsu kita, serta memperbaiki akhlak kita. Yang kedua, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah iman dan takwa. Iman yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah sang pemberi kebahagiaan sejati. Sedangkan takwa adalah menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Ketika kita ikhlas dan sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, maka niscaya Allah pasti akan memberikan kebahagiaan yang jauh dari apa yang kita duga. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan hati, bisa dengan lisan, ataupun dengan perbuatan.
Dengan hati, yaitu hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Dengan lisan yang senantiasa mengungkapkan hal-hal yang baik, kalimat-kalimat Allah yang baik, alhamdulillah contohnya. Yang ketiga adalah dengan perbuatan. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kemudian kita bersyukur, kebahagiaan kita bagikan kepada orang lain. Dengan berbuat baik kepada orang lain. Janji Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika engkau bersyukur kepadaku, maka niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika engkau kufur kepadaku, maka azabku pasti sangat pedih. Ketika kita bersyukur kepada Allah, janji Allah akan melipat gandakan semua kebaikan kita, bahkan pahala yang tidak akan kita duga. Yang ketiga, yaitu dengan cara sabar. Bersabar, berarti lapang dada. Menerima segala sesuatu yang Allah berikan, berupa kebahagiaan ataupun berupa ujian. Jangan sampai ketika kita diberikan ujian oleh Allah, yang ada kita malah kufur, yang ada kita malah mengeluh dan mengeluh. Banyak yang bilang, ya Allah, kenapa ujian ini harus kepadaku? Ya Allah, kenapa hari ini berat banget? Ya Allah, kenapa, dan kenapa? Yang kita pertanyakan. Kenapa kita selalu mengingat ujian yang Allah berikan, tapi senantiasa lupa nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita? Jika kita mampu bersabar ketika menghadapi ujian yang Allah berikan, maka Allah pasti akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus yakin, sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah qalbun salim. Qalbun salim adalah hati yang bersih dari penyakit hati. Dari penyakit hati yaitu iri, dengki, dan benci. Bagaimana kita akan bahagia apabila hati kita dipenuhi dengan kotor, dipenuhi dengan hati yang kotor, dipenuhi dengan kebencian kepada orang lain. Contohnya, anak zaman sekarang bilangnya SMS. Susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Astagfirullahalazim. Harusnya ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan, maka kita juga harus bahagia. Dan ketika orang lain mendapatkan kesusahan, kita harus menolongnya. Karena bisa jadi kebahagiaan yang orang lain mau adalah kebahagiaan kita. Dan kebahagiaan kita yang mau adalah kebahagiaan orang lain. Maka dari itu, kita harus bisa menyeimbangkan antara kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Unzur makila walatang zurman qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak terlalu